Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ishak Matondang, SPSI, MSI, selaku dosen pada program studi bimbingan dan konseling S1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah mata kuliah Psikologi Komunikasi. Psikologi Komunikasi adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 atau ganjil untuk program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Psikologi Komunikasi merupakan mata kuliah wajib bagi bidang program studi bimbingan dan konseling yang akan membekali mahasiswa melalui terbina dan berkembangnya wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai dan sikap, atau bisa disebut dengan WPKNS, yang utuh terhadap konsep peran psikologi komunikasi terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS selama 16 pertemuan. 2 SKS tiap dan dilakukan selama 16 pertemuan. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan konsep proses psikologi dalam komunikasi. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan konsep psikologi komunikasi. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep psikologi dengan tepat untuk melatih etika dan keterampilan dalam bimbingan dan konseling. Mahasiswa melalui pendekatan intelektual berbasis digital dan kearifan budaya lokal, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan psikologi komunikasi dengan dalam pelayanan bimbingan konseling dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan persoalan dalam layanan bimbingan konseling, serta mengembangkan keterampilan komunikasi melalui bimbingan teknik layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, mata kuliah ini mendukung terbentuknya calon guru bimbingan konseling atau konselor yang unggul, kreatif, dan adaptif sesuai dengan visi misi program studi bimbingan dan konseling. RPS materi yang akan dibahas dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi adalah hakikat komunikasi dan relevansi dalam BK, proses psikologis dalam komunikasi, komunikasi verbal dan nonverbal dalam konseling, komunikasi interpersonal dalam konseling, dinamika komunikasi dalam hubungan konseling, pengaruh konteks sosial dan budaya terhadap komunikasi, komunikasi empati dalam proses konseling, komunikasi dalam konflik dan penyelesaian dalam konseling, komunikasi dalam bimbingan kelompok, etika dan keterampilan dalam konseling. Evaluasi sistem pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada kurikulum OBE yang mengintegrasikan 6 tugas KKNI, yaitu tugas rutin, mini riset, rekayasa ide, project, dan critical book dan critical journal report. Dengan bobot penilaian 50% untuk UTS, ujian tengah semester, dengan bobot 20%, selanjutnya UAS dengan penilaian 25%, dan yang terakhir yaitu kehadiran sebesar 5%. Metode yang digunakan perkuliahan ini adalah blended learning. Bisa dilakukan secara luring dan daring di Universitas Negeri Medan. Untuk perkuliahan secara luring menggunakan PBL atau PBJL, sedangkan perkuliahan secara luring menggunakan eh, untuk perkuliahan secara daring menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet dengan metode pembelajaran student center dan case method agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas dan yang dipelajari. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku-buku referensi berhubungan dengan psikologi komunikasi dan pengintegrasian hasil penelitian
dan pengabdian masyarakat. Demikian informasi mata kuliah Demikian informasi dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Medan, Universitas Negeri Medan. Berikut ini adalah cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua perkuliahan mata kuliah Psikologi Komunikasi, ya kan? Nah, di pertemuan kedua ini sebelumnya mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar diberi pelajaran selama perkuliahan ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, seperti yang minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat psikologi komunikasi, ya kan? Nah, selanjutnya hari ini kita masuk ke pertemuan kedua membahas mengenai komunikasi verbal dan non verbal. Minggu lalu kan sudah saya sampaikan bahwa komunikasi itu ada dua jenis, ya, komunikasi verbal dan non verbal. Kira-kira menurut kalian komunikasi verbal itu yang bagaimana? Yang setelah saya jelaskan minggu lalu. Kira-kira yang apa? Bentuknya yang bagaimana komunikasi verbal? Secara langsung dia bisa berbentuk huruf, kalimat, ya kan? Kalau komunikasi verbal yang non verbal bagaimana? Tertulis. Non verbal itu dia berbentuk seperti intonasi suara, gerakan tubuh, ya kan? Baru itu lah, ya kan? Oke. Nah, kenapa pentingnya komunikasi terapeutik? Kenapa kita penting mempelajari komunikasi verbal ini? Karena memang dalam konseling bimbingan dan konseling itu pentingnya komunikasi terapeutik. Kita harus paham pada proses konseling kan kita lebih banyak komunikasi membaca gerak tubuh, suara, ya kan? Dan mendengarkan klien, konseling, ya kan? Komunikasi adalah instrumen utama konselor untuk membangun kepercayaan, mengeksplorasi masalah, dan memfasilitasi perubahan positif pada konseling secara struktur. Ya, kalian mungkin sudah melakukan praktek konseling pasti mendengarkan. Setelah mendengarkan mencatat, ya, setelah mencatat mengamati apakah terjadi perubahan perilaku atau tidak, atau memang perilaku yang tampak itu, ya kan? Nah, selanjutnya, ini kita balik lagi ke definisi lagi. Komunikasi verbal adalah konseling yang dalam konseling adalah merupakan perputaran informasi menggunakan kata-kata atau tulisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan harapan antara konselor dan konseling. Ya, yang pertama juga tujuannya satu adalah mengeksplorasi masalah. Ya, misalnya kayak berbicara, tukar pikiran, ya kan? Membantu konseling merumuskan masalah, narasi masalah secara lugas dan terstruktur. Kemudian yang kedua, self understanding, memfasilitasi konseling memahami alur berpikir dan kondisi emosionalnya sendiri, ya kan? Itu kan yang biasanya kita lakukan pada saat proses konseling, ya. Nah, kita apa dulu kan? Yang lain baru record building berarti kita membangun fondasi rasa aman dan saling percaya. Ya, orang datang konseling kan bukan segampang itu kan orang menceritakan masalah, ya kan? Biasanya kita harus apa dulu kan, menjaga, membangun rasa percaya kita, rasa percaya orang yang kita, ya kan? Nah, itu tadi. Jadi tiga ini akan menjadi faktor utama dalam komunikasi verbal, ya kan? Nah, keterampilan yang harus dimiliki konselor itu adalah teknik menerima dan merespon, ya kan? Menjadi pendengar yang baik. Ya, kita harus menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan, ya kan? Jangan langsung istilahnya menjudge, ya kan? Kita dengarkan aja dulu duluannya sampai dia selesai cerita, habis itu kita baru mengarah. Kemudian yang kedua, parafrase, menyatakan kembali dengan ide utama konseling menggunakan kata-kata konselor sendiri, ya kan? Pasti kalian mengulang-ulang jawab
kata-kata dari konseling juga kan yang sebelumnya kan. Kemudian merefleksi perasaan, mengidentifikasi dan menentukan kembali emosi mendasar yang dirasakan konseling, ya kan? Nah, yang itu tadi teknik menerima dan merespon. Kalau yang kedua teknik penggalian dan evaluasi. Ketika kita sudah mendengarkan, kita pasti mengklarifikasi kan? Ya, kira-kira apa yang menyebabkan masalah dia yang menjadi permasalahan? Ya kan? Kita tanya, kenapa? Misalnya kayak semalam terus ada kegiatan ya, kenapa kalau ini masalah dia ini? Oh, sebelum masalah waktu kuliah, kenapa? Apa yang menyebabkan saya ada masalah sama keluarga ini? Nah, kita kan menggali sampai situ kan? Walaupun ya itu kan kalau sudah, ya istilahnya kalau sudah terbangun rapat yang baik kan, tapi kan kita harus membangun rapat yang baik, ya kan? Nah, penyimpulan, summarizing, kemudian kita merangkum poin-poin penting dalam rencana, ya kan? Jadi kita merangkum apa yang menjadi permasalahannya, bukan menyimpulkan. Boleh nggak kita menyimpulkan ketika konseling? Kalian ketika melakukan konseling menyimpulkan boleh tidak? Beda sama merangkum. Merangkum itu memberikan poin-poin dalam proses konseling, bukan menyimpulkan pada sakit jiwa. Ya kan, nggak boleh kan? Nah, Anda mengalami traumatik, nggak boleh. Anda mengalami depresi, nggak boleh. Jadi memang harus merangkum. Oh, ternyata Anda pada posisi kayak gini, kondisi kayak gini, kejadian yang kayak gini. Nah, itu yang kita harus sampaikan ke konseling. Ya kan? Kemudian konfrontasi terapeutik menunjukkan ketidaksesuaian narasi secara halus dan sopan. Nah, saya bilang tadi nggak boleh menjudge. Anda nggak boleh ini, nggak boleh. Harusnya Anda melakukan seperti ini supaya itu menjadi ini. Nah, itulah yang terjadi. Ya kan? Itu secara komunikasi verbal, ya kan? Nah, baik. Setelah saya tadi presentasi, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk materi kita lagi. Silakan angkat tangan untuk yang ingin bertanya. Oke, kemudian siapa lagi? Oke, baik. Dari yang di depan dulu, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dila Esti. Di sini saya ingin bertanya, jika seseorang konseling mengatakan saya baik-baik saja, tetapi ia menundukkan kepalanya, menghindari kontak mata, dan berbicara dengan suara pelan, bagaimana kita menginterpretasikan komunikasi verbal dan non-verbal tersebut? Oke, baik. Ya. Oke, yang kedua, silakan. Terima kasih. Di sini pertanyaan sebelumnya perkenalkan saya Sri Sulian dari Sedabalok. Jadi di sini pertanyaan saya mungkin hampir sama dengan saudari yang tadi. Di sini bagaimana jika pesan verbal yang disampaikan konseling tidak sesuai dengan bahasa tubuhnya? Mana yang sebaiknya diperhatikan oleh konselor? Baik, ini. Baik, saya izin bertanya Pak, perkenalkan saya Risiana Pasaribu. Saya ingin bertanya, dalam situasi komunikasi nonverbal lebih efektif daripada komunikasi verbal? Oke, baik. Sebenarnya terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya sama semua ya. Lebih ke komunikasi nonverbal. Ya. Kayak tadi pertanyaannya si Vira mengatakan bahwa saya baik-baik saja, tapi dengan nada yang lemah, yang tidak berdaya, tidak semangat, ya kan? Nah, gini, kalau itulah kita sebagai peran konselor, ya kan? Ya, tadi kan sudah kita bahas mengenai micro expression tadi kan, ya kan? Kecemasan tersembunyi. Tadi kan sudah kita bahas tadi kan, kecemasan kontak mata terputus. Dia pasti kalau orang yang tadi itu seperti Vira, saya berbeda, itu pasti orang yang berbohong aja pasti tidak akan mau melakukan kontak mata. Ya, anak kecil aja lah. Kalau ditanya, enggak kok, ya kan? Kalau lagi berbohong, enggak kok, ya kan? Nah, itu dia. Apalagi orang dewasa. Segala orang hampir sama sebenarnya perilaku berbohong itu pada anak-anak sama orang dewasa. Cuma kadang-kadang kalau orang dewasa mungkin sudah ada proses pembelajaran, tapi tetap nggak bisa juga lagi. Nggak bisa ditutupin kalau dia sedang berbohong atau tidak. Karena kadang-kadang kita kalau kita berbohong kadang suka menggawat hidung, gawat sini, ya, enggak. Kemudian lihat dari kerutan di sini kalau berbohong bisa gitu. Oke, nah, jadi istilahnya itu dia salah satunya membaca mikro ekspresi sebagai konselor. Kita harus mampu membaca kecemasan tersembunyi. Kayak tadi kan memang dia, tapi memang itu butuh pengalaman sih. Nah,
ini hampir sama pertanyaan sama Sulis dan Jessia tadi ya, bahwa kenapa lebih besar efektif konselor? Karena kayak saya bilang tadi, kalau kayak saya bilang tadi, orang yang menggunakan apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan bahasa tubuhnya, ya kan? Kayak tadi dibilang saya BB aja, cuma BB saja dia dari intonasi suara, dari kontak fisiknya kayak mana, ya kan? Kemudian kayak konseling yang baru kita tentu konselor, pasti dia nggak mau, malu-malu apa segala macam, apalagi kayak anak-anak, ya kan? Nangis-nangis nggak mau, biasanya kalau anak-anak gitu kan, kalau baru pertama kali datang konselor takut lagi disuntik, takut dia dimarahi, ya kan? Itulah dia. Jadi makanya dalam komunikasi nonverbal itu dari kinesik, paralinguistik, proxemic, haptik, nama penampilan dan silent pose. Nah, kinesik itulah yang makanya kita harus pelajari ini kinesik. Dan pada dasarnya saya bilang tadi 80% kita lebih mudah membaca situasi dari komunikasi nonverbal dibandingkan verbal, ya kan? Karena nonverbal banyak interpretasi. Kayak saya bilang tadi, ini saya lagi ngapain? Bisa lagi keinginan, bisa lagi menutup diri, ya kan? Nah, itu ya kan? Cuma harus dipertegas dengan menanyakan kenapa, ya kan? Tapi dengan cara yang lebih yang lebih ke pertanyaan yang ini lah kita arahkan supaya mau konseling, mau terbuka. Ya. Oke, gimana untuk tiga-tiganya? Ya, oke, ya, oke. Apa ya? Ya, dia merasa kurang percaya diri, cepat berbicara di depan umum, dia nggak bisa mengubah depan, dia kurang. mungkin dari dirinya sendiri sih, mendem sendiri gitu loh. Sudah selesai diskusinya? Ya. Oke. Silakan untuk kelompok 1 membacakan dari bangku nggak apa-apa. Anggota perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Studi kasus yang pertama. Ya, silakan. Apa? Ya. Baik, di sini ada kasus kami dari kelompok 1, yaitu bahwa ada permasalahan Andi, seorang mahasiswa semester 4 yang dia bekerja sambil kuliah untuk mencari uang UKT-nya. Jadi dia datang ke dalam BK untuk bimbingan gimana dia mengatakan BB saja, tetapi dia tidak BB saja. Dalam permasalahan ini yaitu mengalami yang namanya penurunan motivasi belajar dan kesulitan mengatur waktu karena dia kuliah sambil bekerja untuk membayar uang UKT-nya. Jadi dari permasalahan kami ini, kami memecahkan permasalahannya itu dengan membantu dia itu ada dengan cara membangun hubungan saling percaya dan juga membantu mahasiswa menyusun jadwal belajar dan bekerja supaya jadwal belajar dan bekerjanya itu sesuai dan tidak mengganggu aktivitas belajarnya, dan memberikan dukungan emosional serta melakukan monitoring perkembangan secara berkala. Demikian pemecahan kasus kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Nah, jadi di kelompok 1 bahwa studi kasus yang pertama jawabannya menarik ya, bahwa memang si Andi bukan sekolah dia nah, jadi ini hampir sama dengan kasus yang tadi saya jelaskan juga ya, bahwa tadi saya bilang bahwa komunikasi nonverbal itu sangat efektif untuk membaca permasalahan konseling, ya kan? Nanti aja sudah bagus jawabannya. Karena kalau studi kasus yang kedua kelompok 2, siapa perwakilannya? Ya, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu yang dimana siswa yang menjadi korban perundungan atau bullying. Nah, jadi di dalam kasus ini Siti, siswi kelas 11 itu sering terlambat masuk sekolah.
dan juga sering murung. Jadi ketika ditanya oleh guru BK, dia tidak terjadi ada masalah. Setelah konselor menggunakan teknik, barulah ia mengungkapkanlah perasaannya. Lalu dia mengaku sering diejek oleh temannya, terus lalu dia sering diejek temannya melalui media sosial dan juga di lingkungan sekolah. Jadi masalahnya ini dia tuh dibully, lalu mempunyai rasa takut dan juga rendah diri, kesulitan mengungkapkan masalah dan juga ketidaksesuaian pesan verbal dan juga non verbalnya. Jadi pemecahan masalahnya itu yang pertama memberikan konseling individual. Setelah itu berkoordinasi dengan wali kelas dan juga orang tua, dan juga menyusun strategi pencegahan bullying untuk individu. Lalu ada melatih keterampilan asertif dan juga membangun kepercayaan dirinya. Jadi itu saja Pak. Terima kasih kelompok 2. Ya, jadi kalau korban bullying ini kita harus melakukan konseling individual, karena orang yang korban bullying biasanya susah untuk membuka diri karena merasa terancam. Ya, jadi makanya kita harus lebih melakukan konseling individu, berkoordinasi ini supaya menanyakan apa permasalahannya, kira-kira dari wali kelasnya bagaimana perilaku teman-temannya terhadap Cidi, ya kan? Nah, dan menyusun strategi bagaimana, ya kan? Dan latih keterampilan asertif dan membangun. Kita harus kalau membangun percaya dirinya kembali agar mau bersekolah, ya. Oke. Silakan kelompok 3 perwakilannya untuk membacakan studi kasus ketiga. Pak, di sini saya akan membacakan konflik 3, yaitu Budi. Kasusnya itu konflik antara orang tua dengan dirinya sendiri, Pak, dengan remaja. Jadi kami membantu si Budi ini dengan teknik refleksi, terus parafrase dari tahap konseling, selanjutnya memecahkan masalahnya dengan problem solving, Pak. Ya. Sekian, Pak. Ya, oke. Ya, cocok jawabannya ya. Karena memang ya seperti masalah keluarga ini sensitif ya, dan bisa sembarangan. Jadi memang kita harus menggalinya kembali ke keluarganya juga ketika untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya kan? Tapi dengan membantu menalinya dan belakangnya. Karena kan ini ya si Budi dipaksa ya untuk istilahnya memilih jurusan pilihan orang tuanya, ya kan? Maunya keinginan orang tuanya, ya kan? Misalnya kan harusnya ya kalau itu membantu siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut si Budi mampu di bidang yang diinginkan, ya. Oke. Dan lagi komunikasi asertif dan memfasilitasi dialog antara orang tua dan siswa. Baik. Nah, berikutnya kelompok 4. Silakan perwakilannya. Baik, kami kelompok 4 sudah bahas diskusi. Nah, di mana di kasus 4 ini ada Dewi yang dia biasanya dalam tugas-tugas tulisan itu dia nilainya bagus pas tugas tertulis. Nah, tapi ketika dia presentasi, nah dia itu sangat gagap gitu, kayak sering gagal. Tapi kalau ditanyai dia bilang saya itu masih kurang latihan. Nah, padahal pas melakukan simulasi presentasi tangannya itu gemetar, suaranya pelan dan biasanya tampak ucap. Nah, setelah dikonsultasi dengan konselor, maka konselor itu verifikasi dia bahwa dia itu mengalami kecemasan berbicara di depan umum. Nah, jadi sudah diketahui bahwa sebenarnya Dewi ini mengalami kecemasan, kemudian kurang percaya diri, lalu dia mengalami gejala kecemasan melalui komunikasi nonverbal itu tadi. Nah, pemecahan masalah itu mungkin dapat melalui konselor itu sehingga memberikan teknik-teknik relaksasi, melakukan latihan presentasi, memberikan penguatan positif serta teknik komunikasi verbal yang lebih efektif. Ya, terima kasih kelompok 4 atas diskusinya. Ya. Nah, kalau kita bahas tentang presentasi, biasanya orang cemas itu kenapa orang cemas pada saat presentasi? Takut salah. Penyebab takut salah itu apa? Hah? Gimana? Gak percaya diri? Bukan. Kalau berubah saya jawab karena dia nggak baca materi kayak mana? Ya kan? Bukan kurang persiapan. Biasanya kan orang kayak gitu. Cuma kan gini, kalau Dewi ini kan memang karena kurang persiapan, bukan karena dia punya penyakit kecemasan. Kadang ada yang memang orang dia sudah siap tapi dia masih cemas. Nah, ya kan? Jadi ya benar. Tadi itu jawabannya memberikan teknik relaksasi dan melakukan latihan presentasi secara bertahap, memberikan penguatan positif dan melatih teknik komunikasi verbal yang efektif. Oke, ya.
Terima kasih dari kelompok 4. Kita selanjutnya masuk kelompok yang terakhir, kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5, studi kasus 5. Baik, saya Bapak dari kelompok 5. Jadi di studi kasus kelompok 5 ini ada siswa yang sudah beradaptasi di sekolah baru. Studi kasus ini adalah Rani adalah siswi pindahan dari sekolah lama ke sekolah baru. Ya, dia mengalami kesulitan dalam sosial dia di lingkungan kelas. Jika ditanya oleh guru BK, dia menjawab secara lembut, secara baik. Namun dia menyendiri ketika dalam kelas tersebut. Lalu melalui beberapa sesi konseling diketahui bahwasanya Rani itu merasa takut, dia ditolak oleh teman-temannya, dan juga sehingga memilih untuk menarik diri. Jadi identifikasi masalah yang kami dapat dari kasus ini, yang pertama adalah ini itu mengalami kesulitan beradaptasi, dan yang kedua yaitu adalah kurangnya keterampilan sosial yang dimiliki oleh si Rani sendiri, dan yang ketiga adalah kecemasan dalam membangun hubungan dengan teman. Dan menurut kami dari kelompok 5, pemecahan masalah yang bisa kami berikan untuk Rani ini, yang pertama itu adalah memberikan layanan orientasi dan konseling individual, dan juga yang kedua melatih keterampilan komunikasi interpersonal siswa tersebut, si Rani tersebut. Dan yang ketiga, melibatkan Rani dalam kegiatan-kegiatan kelompok ataupun organisasi di sekolah agar Rani sendiri bisa lebih percaya diri ke depannya. Dan yang terakhir itu mendorong teman sebayanya untuk memberikan hubungan sosial. Baik, terima kasih kelompok 5 ya. Jawabannya benar ya, kayak layanan orientasi sekarang sudah dicanangkan ya. Ya kan, untuk sekolah pembelajaran baru tahun ini ya mulai ya. Kegiatan orientasi layanan orientasi ya. Sebelumnya belum ya. Kalau nggak salah belum tahun ini, karena kami sekarang memang persiapan anak memasuki sekolah ya kan. Oke, ya benar yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal, melibatkan Rani dalam kegiatan kelompok dan organisasi sekolah, mendorong teman sebaya untuk memberikan dukungan sosial. Wajar sih, karena baru masuk kayak kalian dulu masih baru masuk kuliah, pasti ya, bingung kan, ya kan? Apa yang harus saya lakukan di sini ya kan? Sama siapa pun beda sama waktu SMA. Kalau SMA kan memang baju sudah putih abu-abu, sama sudah ada bed namanya, ya kan? Nah, ini kan kita masih waktu kuliah, kita harus kenalan dulu namanya siapa, ya kan? Nggak bisa pura-pura manggil namanya kan, karena nggak ada namanya dia kan, ya kan? Nah, saya rasa terima kasih kelompok 5 juga jawabannya menarik. Saya rasa kita selanjutnya kita sampai ketemu pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa untuk dari permasalahan ini kita dapat simpulkan bahwa komunikasi verbal dan non verbal itu saling melengkapi ya, saling melengkapi dan saling menutupi ya kekurangan yang ada ya. Kita nggak bisa, walaupun non verbal itu 80%, tapi kan namanya juga manusia itu ada proses belajar, ya kan? Proses belajar dia bisa berbohong, ular aja pun bisa berbohong, ya kan? Dia pura-pura mati padahal nggak mati, ya kan? Tiba-tiba dia punya masih itu ular, belum lagi manusia, ya kan? Jadi nggak ada selamanya. Jadi istilahnya tetap cuman masalahnya kita nggak bisa bicara sama ular kan? Yang bisa kita bicarakan hanya manusia. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.